Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mohon ada yang bisa saya bantu Pak Dia. mohon maaf mengganggu waktunya ini Ibu Muti. Jadi terkait dengan rangkaian kegiatan guru penggerak, Nggih. di sini saya ada salah satu tugas yaitu melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan Ya. yang berdasarkan dengan dilema etika dan bujukan moral, Ibu. Ya. Jadi saya membutuhkan informasi dari yang sudah mengalami jenengan terkait dengan keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral di SMK Negeri 1 Kalijambe. Ya. Berkenan di Ibu? Ya, insya Allah semampu saya. Siap, ya, siap. yang pernah saya alami saja ya. J. Oke, baik, untuk dilema etika dan bujukan moral untuk yang pernah saya alami, kebetulan saya di sini sebagai kepala sekolah baru 1 tahun lebih 4 bulan. 1 tahun lebih 4 bulan. Dan itu merupakan waktu yang sebenarnya masih terlalu singkat menjadi pimpinan, sehingga untuk bisa mengidentifikasi dan memutuskan segala sesuatunya itu masih dalam rangka belajar. Nah, tapi tidak terlepas dari itu sebelum menjadi kepala sekolah saya kebetulan jadi waka kurikulum, di mana di sana juga dari teman-teman itu segala sesuatu tanyanya ke saya, dan itu minta pertimbangannya juga ke saya, sehingga dari situ saya mempunyai bekal atau saya mempunyai wawasan di mana untuk masalah dilema etika dan bujukan moral itu pasti harus dilakukan pada saat menjadi pimpinan. Nah, untuk dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah ini itu sebenarnya kebijakan yang saya ambil dari tiap-tiap personal itu berbeda. Tiap personal berbeda. Ya, tiap personal berbeda. Tapi bukan berarti saya itu menentukan kebijakan itu dengan dengan pertimbangan suka dan tidak suka itu tidak. Tapi pastinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya pikirkan lebih matang. Berarti untuk mengidentifikasi ini ketika dihadapkan dengan kasus tadi dilema etika ataupun bujukan moral itu jenengan melihatnya dari tadi Bu, beberapa pertimbangan aspek tadi. Iya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya untuk mempertimbangkan itu untuk stabilitas pembelajaran di sekolah. Jadi itu yang utama yang menjadi pegangan saya untuk menentukan atau membuat kebijakan pada teman-teman yang mempunyai permasalahan yang dihadapi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu Pak. Kemudian Bu, ketika menjalankan keputusan itu yang tentunya kasus itu ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar dan mungkin sama-sama punya nilai kebajikan lah. Kemudian bagaimana Ibu untuk memilih itu Bu, ketika ini saya misalnya rasa empati atau rasa kasih sayang, rasa belas kasihan, peduli gitu dengan misalnya pertimbangan yang lain contoh seperti itu, atau mungkin ini individu, ini untuk kepentingan kelompok seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk mempertimbangkan itu saya lihat dari permasalahan yang dihadapi teman-teman itu, saya lihat permasalahan itu jadi benar lawan benar gitu ya. Nah, yang kegiatan di sekolah memang itu tugas utamanya. Namun apabila mereka itu mempunyai kegiatan yang ada di luar sekolah yang itu nanti akhirnya meninggalkan kegiatan sekolah, nah itu saya lihat dulu tingkat
kepentingannya. Oh. Nah, tingkat kepentingan itu yang dimaksud ini kepentingan itu menunjang kegiatan sekolah atau tidak, atau itu kepentingan pribadi yang itu murni pribadinya yang bersangkutan, atau mungkin kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dari sini nanti bisa saya lihat apakah saya akan yang intinya meloloskan permintaan ya dari yang dia ungkapkan, dan itu sebenarnya juga benar. Nah itu dasarnya seperti itu. Jadi mungkin kalau saya lihat dari personil yang itu, personilnya itu kalau dilihat dia itu amanah dalam menjalankan tugas, pastinya apabila ada permasalahan itu insya Allah langsung saya bantu, dalam arti pastinya seseorang itu atau guru tersebut itu tidak akan dia itu menjadikan alasan suatu kepentingan untuk meninggalkan sekolah seperti itu, sehingga guru tersebut pastinya juga sudah mempertimbangkan sebelumnya sebelum menghadap ke saya, sebelum izin sebelum minta izin ke saya. Jadi pastinya mereka itu berpikir kalau saya izin nanti efeknya bagaimana, pastinya seperti itu. Tidak mungkin asal izin. Nah, tapi itu mungkin juga berlaku bagi seseorang atau seorang guru yang itu menganggap enteng kegiatan pembelajaran, sehingga dia itu suatu saat dia izin untuk melakukan kegiatan yang ada di luar sekolah. Setelah diizinkan, kok besok lagi dengan alasan yang hampir-hampir sama, padahal itu bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang bisa dikomunikasikan bersama antara atasan dan bawahan. Jadi seperti itu menurut saya. Tidak semua perizinan itu langsung saya ACC. Jadi keputusan jenengan itu berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya yang utama adalah pertimbangan kewajiban yang ada di sekolah ini. Itu kan kalau pas jam kerja itu kan ya memang kewajiban utamanya ada di sekolah. Nah, tapi kalau memang pada jam kerja tersebut itu ada sesuatu yang urgent dan itu tidak bisa dirubah waktunya. Nah, itu pastinya saya untuk berpikir tidak hanya sesuatu itu menurut kewajiban pekerjaan, tapi pastinya pakai hati lah, seperti itu ya. Siap. Nah. Kemudian Bu, untuk kalau prosedur, kita bicara prosedur tadi kan, biasanya seperti apa Bu? Kayak ketika jenengan ambil keputusan atau dilihat dulu urgennya, kemudian nah itu seperti apa Bu? Kalau prosedurnya Ibu mengambil keputusan? Kalau prosedur saya yang itu tidak tertulis ya, tidak tertulis. Itu dilihat pertama kali alasan dia itu izin. Alasan. Dia masuk akal atau tidak. Kemudian mengganggu jam pelajaran atau tidak, dalam arti pada waktu dia mau izin itu dia ada jam di kelas atau tidak. Nah, kalau ada tentunya kan itu nanti harus dikondisikan. Kalau memang kegiatan yang di luar itu kurang begitu penting dan bisa digantikan di hari lain, saya pikir lebih baik dia tetap berada di sekolah. Kemudian apa itu tadi? Alasan, kemudian mengganggu pelajaran atau tidak, kemudian yang berikutnya tingkat kepentingannya mereka itu harusnya itu ada skala prioritas yang di sana dia itu harus mementingkan yang mana. Saya lihat, saya gali seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir adalah ini ya Pak ya. Apakah yang bersangkutan itu sering izin dengan alasan yang hampir sama? Nah, tentunya kalau sering izin dengan alasan yang hampir sama, berarti memang dia itu gampang pekerjaan sekolah seperti itu.
Kalau ini kan berdasarkan Bu, berdasarkan untuk PTK nih. Kalau misalkan untuk kegiatan nih, contoh misalnya, oh ini kegiatan Ramadan ada diadakan apa ya tadi rohis, kegiatan rohis atau tidak, kalau menurut Ibu bagaimana untuk mengambil keputusan kalau misalnya jenengan ya atau tidak, bagaimana Ibu kalau menginstruksikan atau tidak gitu ya? Nah itu yang pertama mungkin apakah ada apa ya nota dinas atau peraturan? Oh iya, berarti ada nota dinasnya gitu. Edaran resmi gitu. Ya. Nggih. Nah, kalau itu ada, itu wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Kalau tidak ada, kita lihat kegiatan yang akan saya instruksikan itu kemanfaatannya. Kemanfaatannya. Ya, kemanfaatannya untuk baik itu untuk guru, untuk siswa itu kita lihat. Apabila itu kemanfaatannya itu sangat mendukung untuk kegiatan di sekolah, misalnya itu pembentukan karakter siswa. Nah itu sebaiknya juga kita laksanakan karena eventnya ini waktunya pas gitu loh. Misalnya salah satu contohnya pada waktu kita Ramadan, walaupun tidak ada nota dinas, nah itu sebaiknya ya untuk mendukung kegiatan di bulan Ramadan, untuk mendukung pembentukan karakter siswa. Nah itu kan memang perlu diadakan. Nah, itu kan termasuk dilema Bu. Ya. Tidak ada nota dinas. Siap. Berarti intinya di tadi ya kemanfaatannya kegiatan. Ya, betul. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, jadi hal apa saja yang dianggap Ibu itu efektif ketika dalam mengambil keputusan itu? Efektif. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif ya? Saya pikir dari nanti hasil keputusan saya itu bisa bisa terlaksananya semua kegiatan, baik itu kegiatan yang wajib di sekolah maupun kegiatan guru yang bersangkutan yang minta izin itu. Jadi bisa terlaksana gitu berarti? Iya. Berarti itu bisa efektif. Jadi misalnya gini, ada seorang guru yang izin di sana, misalnya putranya baru sakit. Padahal ini pas mengajarnya full. Nah, gimana keputusan saya yang nanti bisa efektif itu ya? Ini pembelajaran tetap berjalan. Anaknya yang sakit juga bisa terhandle. Nah itu kan bisa jadi untuk pembelajaran itu dikondisikan dengan guru piket, ataupun kita bisa kalau itu bisa dikondisikan sebelumnya dengan guru yang lain, tukar mata pelajaran. Nah nanti diganti, misalnya saya tukar dengan Pak Pria. Pak Pria saya ada 4 jam penjaringan yang hari ini, nanti jamnya Pak Pria saya yang handle hari apa, karena sekarang saya ada acara yaitu anak saya sakit mau memeriksakan ke dokter misalnya. Nah itu kan berarti kalau saya memutuskan oke, Bapak atau Ibu silakan untuk memeriksakan putra jenengan, namun untuk kegiatan pembelajaran tetap dikondisikan. Nah itu bagaimana caranya si guru itu mau mengkondisikan pembelajaran? Kalau nanti tidak bisa mengkondisikan pembelajaran, baru nanti saya beri masukan, coba ditukar dengan jamnya ini misalnya. Kalau tidak ada, nah sekarang mungkin membuat tugas, serahkan kepada guru piket, nanti panjenengan bisa mantau lewat lewat WhatsApp group atau apalah yang itu bisa dipantau dari rumah, sehingga nanti pembelajaran jalan sehingga bisa efektif. Berarti komunikasi itu sebelumnya sama kolaborasi dengan guru yang lain, tim yang lain. Oke, baik. Kemudian Bu, tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan nanti karena dilema ini. Nah, tantangan apa yang biasanya muncul ketika dalam pengambilan keputusan? Tantangan itu pastinya ada, karena di sekolah itu pastinya ada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Namun kalau dari perilaku pribadi saya itu berperilaku baik sesuai dengan aturan yang ada, pastinya yang suka dan tidak suka itu lebih banyak yang suka. Tapi ada mungkin 1-2 yang tidak suka. Nah itu perlu kita antisipasi dan kita harus tahu
orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita itu dia kenapa, terus nanti apa yang dia perbuat dengan perbedaan pikiran dengan saya, dengan keputusan-keputusan saya. Nah itu saya harus mengantisipasi paling tidak inilah statement apa yang diucapkan oleh orang yang tidak suka dengan keputusan saya itu nggak usah saya pikir terlalu, nggak usah dibaper gitu ya. Nggak usah baper karena apa ya, itu nanti menjadikan kegiatan saya ataupun mungkin kegiatan di sekolah secara umum itu akan rusak. Ya, sehingga apa yang akan saya impikan menjadikan sekolah itu maju, kalau hanya berpegang pada orang yang menghalang-halangi 1-2 itu saja, itu pastinya akan tidak cepat tercapai. Seperti itu. Berarti tadi bicara antisipasi, salah satu antisipasi ini nopo? Ketika meminimalisir kendala itu tadi. Ya saya harus tahu dulu orang-orang yang tidak suka itu dia tabiatnya bagaimana. Gitu. Kalau sudah tahu tabiatnya, karena di sini kan saya 1 tahun lebih sedikit itu kan tahu, oh orang itu sukanya begini, orang itu sukanya begini, sehingga tahu mana yang tidak suka dengan saya ingin memperbaiki sekolah. Nggak tahu itu apa ya, alasannya apa mereka. Mungkin alasannya dulunya dia itu selalu posisi wena misalnya. Sekarang dengan adanya saya jadi dia agak terganggu misalnya. Nah itu kan saya bisa ya cara mengantisipasinya ya itulah. Baik. Terima kasih Bu. Kemudian ketika ini ada kasus misalnya tadi ya dilema etika, kira-kira Ibu itu biasanya langsung menyelesaikan seketika atau biasanya mengambil waktu sejenak untuk berpikir antara mungkin apa ya, nanti dampak yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Pripun Ibu? Ya itu ada yang langsung saya selesaikan, ada yang saya harus berpikir. Oh gitu. Ya. Biasanya kalau langsung diselesaikan biasanya yang kasus seperti yang ringan-ringan saja. Ringan saja. Ringan. Seperti kaitannya dengan PTK seperti tadi ringan mungkin. Ya itu misalnya tadi ada guru yang mengajar full anaknya sakit, itu termasuk ringan. Nah, itu kan apa ya, penyelesaian yang sepertinya itu sambil lari aja bisa gitu ya. Nah, tapi kalau sesuatu yang saya anggap berat itu saya harus berpikir mungkin tidak sejam 2 jam. Itu bisa sehari baru ketemu. Nah, jadi karena itu perlu mempertimbangkan efek-efek jangka panjangnya. Itu harus bagaimana, jangan sampai nanti jangka panjangnya itu efek yang buruk itu akan terjadi. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya misalnya apa ya? Ada guru yang ujuk-ujuk, kayak ya nggak ujuk-ujuk ya, dengan adanya mutasi guru yang itu tidak apa ya, tidak prosedurnya tidak seperti waktu dulu. Orang mutasi itu harus ada komunikasi antar 2 sekolah, harus ada administrasi dari 2 sekolah. Lah ini hanya mengisi data saja dikirain hanya ini ya, ternyata itu langsung ditindaklanjuti dan beliau langsung mutasi, padahal ini apa ya, di tim manajemen, sehingga kan saya harus berpikir panjang untuk bagaimana cara mengganti beliau di tim manajemen ini. Jangan sampai saya bunuh diri, saya asal tunjuk nanti saya jadinya bunuh diri. Bunuh dirinya itu begini, niat saya atau visi saya ke depan itu menginginkan sekolah ini akan lebih maju, walaupun majunya itu setingkat demi setingkat atau tahap demi tahap. Tapi itu kalau kita itu lengah untuk menentukan personil, nah itu pastinya nggak akan tercapai. Seperti itu Pak. Kemudian kira-kira Bu, ketika memutuskan yang khususnya yang kalau yang ringan tadi langsung kalau yang jangka panjang itu kira-kira jenengan biasanya sendiri atau butuh mungkin apa ya, butuh faktor lain yang membantu jenengan? Tentunya saya tidak sendiri, dalam arti saya harus mengumpulkan referensi untuk menentukan apa kebijakan saya itu. Nah,
referensi itu kan bisa saya bertanya dengan walaupun pertanyaan itu mungkin ada yang serius, ada yang tidak serius gitu ya. Mungkin kalau yang dengan guru yang yang karakternya tidak serius, ya saya bertanyanya mungkin kalau misalnya ada masalah bla 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 itu bagaimana. Tapi kalau dengan mungkin yang saya anggap beliau itu bisa membantu menyelesaikan masalah saya, dalam arti ada seseorang yang bisa objektif untuk memberikan gambaran plus minusnya dari perorangan. Nah itu memang saya lontari pertanyaan-pertanyaan dan saya minta saran dan masukannya sehingga nanti apa yang saya tentukan itu tidak salah langkah seperti itu. Biasanya yang jenengan ajak komunikasi itu misalnya kan karena di struktur itu kan ada tingkatan itu biasanya jenengan itu biasanya ke sejawat sesama kepala sekolah atau jenengan bisa bertanya ke pengawas atau malah jenengan bertanyanya ke mungkin bawahan. Tergantung masalahnya. Ya, tergantung masalahnya. Kalau itu masalah sering. Kalau saya masalah intern sekolah itu saya dengan orang yang ada di sekolah yang saya anggap dia itu bisa memberi masukan-masukan dan ide pada saya. Tapi kalau itu urusan eksternal dengan luar itu saya pernah saya ke atasan. Jadi dengan pengawas pernah waktu itu gini, ada dengan pengawas, ada dengan ketua MKKS. Karena itu menyangkut permasalahannya itu apakah di SMK yang lain juga ada permasalahan seperti saya. Kalau tidak, berarti kan orang yang mempunyai masalah dengan sekolah sini itu kan berarti tidak sama rata. Atau mungkin dia itu wanine kono sing kepala sekolah wedok kan sih misalnya. Nah, sehingga saya tahu sekolah yang lain bagaimana dengan adanya informasi dari ketua MKKS. Kemudian dengan pengawas pembina. Nah, kami di sini ada atasan kita adalah yang langsung adalah pengawas pembina, yang itu mau tidak mau kalau ada permasalahan apa di sekolah itu paling tidak ya kita memberitahu. Sharing. Nah, kita memberitahu. Syukur-syukur kita kalau sudah kita bisa selesaikan ya hanya pemberitahuan saja. Tapi kalau belum bisa diselesaikan, ya itu pastinya saya mohon sumbang saran dari beliau. Nah, jadi seperti itu. Siap. Kalau intern saja saya kira bisa diatasi sendirilah gitu. Siap Ibu. Terima kasih. Ya. Kesempatannya. Ya. Mungkin itu beberapa ilmu yang dapat saya terima dalam pengambilan keputusan. Karena ini kaitannya dengan materi pengambilan keputusan. Jadi nanti insya Allah tidak jenengan saja, tapi saya juga berkomunikasi dengan dua pimpinan sekolah lain. Dan tentunya gini Pak Priya, untuk pengambilan keputusan itu mungkin kalau di teori itu daki-daki. Iya. Ternyata setelah di lapangan itu kadang-kadang kita harus berpikir kita harus bagaimana, harus mempertimbangkan kanan kiri. Ya itu. Gimana? Karena dilema itu Pak. Ya. Pernah, ini suatu cerita ya. Ada suatu permasalahan yang pada waktu itu saya langsung seperti down karena saya tidak membayangkan hal itu terjadi suatu permasalahan yang dihadapkan pada saya. Akhirnya saya diam dulu. Setelah diam baru bisa berpikir dengan jernih karena begitu ada masalah tes itu kan mungkin emosional kita. Siap. Berarti ada faktor lagi yang untuk mengambil keputusan itu harus
tenang. Harus tenang ya. Iya. Tenang dan berpikirnya kenapa Bu? Biar Jernih. biar bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Karena itu nanti apalagi itu menyangkut orang luar. Nasibnya orang banyak. Iya. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Waktunya. Sama-sama Nggih. Pak Pria, semoga sukses ya Pak Amin, Pria ya. amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah Rudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf atas mengganggu waktu panjenengan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya Priyadi Tias merupakan calon guru penggerak angkatan 7 untuk melengkapi tugas terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di situ ada tugas untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah, Bapak. Oke. Jadi Pak Miftah menjadi salah satu yang saya wawancara ini. Baik Pak Miftah, untuk yang pertama Pak, ketika seseorang pemimpin khususnya kepala sekolah itu dihadapkan sebuah keputusan yang memang harus diputuskan nih, terkait dengan kasus atau kejadian di sekolah, itu bagaimana Pak Miftah itu dapat mengidentifikasi dengan kaitannya, oh ini misalnya kasus dilema etika, dan oh ini ternyata kasusnya adalah rujukan moral, Pak. Sampun, monggo Pak. Ya pada intinya sebagai seorang pemimpin memang harus pandai-pandai mencermati situasi kondisi yang ada di lapangan. Artinya dimanapun tempat masalah itu pasti akan muncul. Okay. Entah itu dalam kategori ringan, sedang atau berat. Okay. Jadi dalam pekerjaan kita juga sudah ada aturan-aturan main yang sudah disampaikan kepada semuanya, baik pada pimpinan maupun kepada teman-teman yang lain. Oleh karena itu norma, aturan, tatib yang sudah disampaikan menjadi pedoman bagi siapa saja dalam bekerja. Jadi ketika manakala ada sesuatu masalah, maka yang perlu kita antisipasi adalah latar belakang kenapa, siapa, dan alasan apa ketika masalah bisa terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu memang butuh waktu untuk mencermati itu. Kita bisa minta bantuan ke teman-teman, sekaligus juga bisa bertemu dengan yang bersangkutan. Diakui atau tidak, ketika kita bekerja berpartner dengan teman-teman di sekolah, itu pasti ada konflik of interest di antara kita nih. Artinya ada pertentangan kepentingan di situ. Di satu sisi kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan, tapi di satu sisi yang lain kita juga sebagai teman, sebagai sahabat. Oleh karena itu dalam meneruskan persoalan kita memang harus berpikir masak-masak dan matang, dan terus terang ketika kita membutuhkan tim untuk dimintakan bantuan menyelesaikan suatu persoalan, saya kira tidak masalah. Sebagai bahan sharing, bahan masukan, supaya apa yang kita putuskan itu bisa menjadi yang terbaik untuk semua. Terima kasih Pak. Jadi untuk mengidentifikasi tadi, jenengan pakai aturan yang sudah ada di sekolah nih. Betul. Ya. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk kesalahan, atau bentuk-bentuk masalah yang muncul, kalau nanti bisa kita kategorikan, kita kelompokkan, pun bisa sesuai dengan tatib atau pedoman kepegawaian yang ada di sekolah. Dan memang butuh kejujuran ketika ada satu masalah yang melibatkan 2 atau 3 orang personel sekolah. Karena tidak mungkin kita berpihak pada salah satu teman, artinya sesuatu mungkin pasti ada alasannya.
Itu yang mungkin perlu kita korek lagi. Sebenarnya apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya. Pasti ada yang mendasari itu semua. Siap. Pasti ada alasannya gitu Pak. Pasti ada alasan. Nggih. Kedua Pak, Iya. misalkan ada kasus tuh ya, dua-duanya sama penting Pak, atau dua-duanya sama benar, Iya. sama-sama benar. Misalnya yang satu karena memang, contoh saja, misalnya ada PTK atau tenaga guru yang terlambat Iya. di rumah, ternyata anaknya sedang sakit, itu terlambat datang ke sekolah seperti itu. Bagaimana Pak Miftah bisa mengambil keputusan Pak? Yang pasti dan utama adalah tentu penerapan aturan di sekolahnya. Karena ketika ada aturan yang sudah dibuat, Nggih. sudah disepakati, maka konsekuensinya harus dilaksanakan. Nah, terlepas dari sampai terjadi suatu kejadian yang ada alasan khusus sudah dalam bentuk yang lain. Iya. Ya, ketika ada satu kasus, bukan berarti serta-merta kita berikan sebuah statement atau perlakuan sesuai dengan aturan, Nggih. tapi kita kondisikan, kita ajak, kita sharing, kita ngobrol apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang sifatnya insidentil itu kan tidak bisa diduga. Betul, nggih Pak. Beda kalau misalkan memang karakter orangnya, artinya berulang setiap saat dan sering terjadi, itu nanti bisa kita petakan. Tapi kalau sifatnya kasuistik insidentil, saya kira kita bisa sharing dan ada satu langkah yang berupa kebijakan. Artinya ketika di luar kendali seseorang dan kita punya kepentingan untuk bisa lebih baik, maka kita komunikasikan supaya itu tidak menjadi alasan bagi teman-teman di sekolah ada bahasa pilih kasih. Itu tidak muncul. Oke, baik Pak. Karena memang ada dasar yang jelas ketika kejadian itu ada di sekolah. Jadi terkait dengan Pak Miftah mengambil keputusan, tentunya melihat peraturan, kemudian melihat dengan berkomunikasi, sharing tadi ya Pak, apa alasannya atau insidental atau tidak, gitu Pak. Kemudian Pak Miftah, kaitannya dengan itu tadi kan tentunya ada mungkin langkah atau prosedur yang biasa Pak Miftah lakukan ketika menangani hal-hal yang dilema seperti tadi, dihadapkan dengan dua-duanya benar, alasannya betul semua. Biasanya kalau Pak Miftah itu prosedurnya bagaimana? Kita mengacu pada aturan main di sekolah, Pak. Selama kita masih bisa berpedoman pada aturan di sekolah, karena sebagai dasar ya, sebagai dasar bagi kita untuk bisa mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Tapi ketika aturan itu sudah melibatkan 1-2 orang atau lebih dengan pihak-pihak sekolah, maka bagaimanapun juga kita undang seluruhnya, kita komunikasikan. Ini aturan main yang ada. Kemudian persoalan ketika itu muncul pasti ada sebab-sebabnya. Dan pasti ada aksi dan reaksinya. Nah, ketika itu sudah diutarakan seluruhnya, maka akan jadi lebih jelas masalahnya. Sehingga kita tidak ada lagi rasa ewo-pekewo, sungkan, karena memang sudah masing-masing pihak sudah mengutarakan apa yang terjadi. Nah, kita tinggal nanti menindaklanjutnya berdasarkan aturan main yang ada. Perlu tidak diambil sebuah keputusan atau perlu tidak diambil sebuah treatment khusus untuk masing-masing yang berkepentingan. Siap. Baik Pak, itu tadi prosedur berarti tetap mengacu di peraturan, kemudian dikomunikasikan ya Pak. Perlu tidak dilakukan treatment atau tindakan mungkin gitu. Baik Pak. Kemudian yang keempat adalah mungkin hal apa saja atau hal apa yang atau faktor mungkin yang mungkin dirasa Pak Miftah itu efektif untuk mengambil keputusan. Ya, mencoba membuat aturan main yang bisa dipahami, dilaksanakan dan disadari oleh seluruh
elemen yang ada di sekolah. Ketika aturan main sudah ada, maka teman-teman dan termasuk kita juga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu paling tidak meminimalisir ketika ada persoalan yang muncul. Kalau langkah yang efektif saya kira juga menyesuaikan, artinya efektif yang kita anut kadangkala juga disalahpahami oleh teman-teman yang lain. Ketika kita punya dasar mengambil sebuah keputusan, maka kembali ya pada aturan kesepakatan dari semuanya, dan itu sudah tertuang, tertulis, sudah dipahami oleh semuanya. Baik, berarti ada aturan itu, berarti ketika di sekolah sini itu aturan bisa ya Pak, atau disusun bersama atau bagaimana, seperti apa Pak biasanya? Aturan disusun bersama sebelum dilaksanakan, disosialisasikan, kemudian diuji cobakan, bahkan setiap tahun itu ada kesempatan untuk mengadakan evaluasi bersama, sehingga apa-apa yang belum masuk bisa dimasukkan, apa-apa yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan, apa yang perlu bisa dikurangkan, sehingga sangat fleksibel sekali. Yang penting semuanya menyadari bahwa dimanapun kita bekerja, kapanpun kita terikat oleh sebuah aturan main. Aturan main itu yang menjadi pegangan kita, sehingga apa yang terjadi yang menjadi konsekuensi bagi semuanya. Kita menyadari bahwa itu menjadi tugas tanggung jawab, kemudian mengkomunikasikan terjadi ada sesuatu masalah, kemudian melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa sharing. Bila mana perlu kita melibatkan teman-teman yang lainnya untuk bisa membantu memberikan solusi. Baik. Terkait dengan pengambilan keputusan Pak, tentunya punya tantangan tersendiri Pak. Ketika mau memutuskan A atau memutuskan B, kira-kira tantangan apa yang jadi perhatian khusus Pak Miftah ketika memutuskan suatu keputusan Pak? Tantangan terberat adalah memposisikan bisa menempat sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang teman sahabat. Karena kita terikat sebagai satu keluarga besar, artinya ada sisi kita dituntut untuk melaksanakan sebagai seorang pemimpin, tapi saya sampaikan di sisi yang lain kita berbenturan pada hubungan kekeluargaan. Ini yang mungkin perlu butuh pemikiran yang lebih matang, dan rasa ewo pekewo atau rasa keterikatan sebagai perasaan keluarga itu juga bisa kita carikan alternatif untuk membantu dengan cara melibatkan teman-teman. Artinya jangan sampai pertentangan kepentingan yang ada di kepala sekolah itu kemudian memunculkan satu kebijakan yang salah, sehingga perlu kiranya kita minta bantuan teman-teman yang lain. Yaitu yang terjadi selama ini, artinya menempatkan sebagai kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang teman atau sahabat. Itu yang mungkin masih siapa saja kita juga akan mengalami hal yang sama. Nah ini selanjutnya Pak, tadi selain mungkin tadi kan untuk meminimalisir tantangan tadi, atau tadi teman melibatkan teman atau rekan yang lain, mungkin ada lagi Pak untuk meminimalisir tantangan tersebut. Ya fokus pada tupoksi masing-masing. Karena ketika kita memposisikan pekerjaan kita sesuai dengan tanggung jawab kita, dan teman-teman yang lain juga memposisikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, maka akan berjalan sesuai dengan nilainya. Artinya rasa sungkan saya kira sudah tidak ada, juga sudah tidak ada. Kita sudah pada porsinya masing-masing, ya bertindak berpikir secara profesional saja lah. Artinya profesional. Artinya apa yang diputuskan ya secara profesional, bukan ikatan atau dasar yang lain sebagainya. Baik. Kemudian Pak, jika ada suatu kasus tuh, Pak Mif itu biasanya bisa langsung memutuskan atau butuh jeda waktu
untuk mengambil sebuah keputusan, Pak? Bergantung pada jenis atau karakter masalahnya nih. Ketika ada satu masalah yang memang tidak urgent untuk diselesaikan dan bisa diselesaikan oleh teman yang lain, saya kira sudah sesuai dengan porsinya, nggak masalah. Tapi ketika itu menjadi masalah yang menuntut kepala sekolah bisa membantu menyelesaikan, maka kita kategorikan butuh waktu atau tidak untuk menyelesaikan. Ketika tidak begitu urgent dan kita bisa melibatkan teman-teman yang lain, itu akan lebih baik dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi manakala masalah itu memang dituntut harus cepat dan harus dilaksanakan karena masalah karakter persoalan yang menuntut kita untuk mengambil sebuah tindakan yang cepat, ya terpaksa dan harus dipaksakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan biasanya itu tidak sering, artinya tidak banyak keputusan yang menuntut kepala sekolah atau seorang pemimpin mengambil keputusan yang sifatnya seperti itu. Hanya hal-hal tertentu saja yang urgent. Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ketika dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak, selain mungkin tadi kan sudah dijelaskan Pak Mif, selain teman-teman, adakah seseorang atau faktor lain yang membantu Pak Mif? Yang sering kita komunikasikan terkait dengan persoalan yang ada lingkungan sekolah, itu biasanya dengan yayasan. Yayasan. Karena memang kita naungan yayasan, apalagi sekolah swasta. Kepala sekolah juga demikian, ketika ada persoalan itu diselesaikan secara berjenjang. Artinya ketika sesuai dengan porsinya tidak selesai, kemudian sampai ke kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, harus ke yayasan, ya kita sampaikan yayasan. Bahkan ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan yayasan, meskipun tidak urgent, ya kita sampaikan ke yayasan. Ya nanti sebagai bentuk antisipasi ketika kebijakan itu dijalankan, yayasan paham, sekolah juga tidak salah. Kalau kemungkinan, Pak, kepala sekolah itu kan punya organisasi, kayak MKKS atau IKKS mungkin, itu sering nggak Pak untuk biasanya saling tukar kasus atau tukar pengalaman seperti itu, Pak? Kalau sharing terkait dengan pengelolaan sekolah, kondisi sekolah, apa yang terjadi di lapangan, itu saya kira juga cukup sering. Yang penting transfer untuk pengalaman dan pembelajaran. Jangan sampai tukar pengalaman terkait dengan masalah yang mungkin malah muncul. Masalah internal itu dibawa ke jadi dapur orang lain jadi tahu gitu. Jadi sharing terkait dengan pengelolaan sekolah, kondisi yang ada di lapangan, solusi-solusi yang mungkin sebagai alternatif pembelajaran, menyelesaikan suatu problem, itu mungkin juga cukup banyak dan sering. Siap. Asal tidak memblow hal yang negatif atau mungkin justru malah memunculkan masalah-masalah yang tidak jadi masalah, itu yang mungkin kita antisipasi. Meskipun memang karakteristik orang per orang sekolah kan beda-beda. Artinya kecemburuan dalam pengelolaan sekolah terkait dengan jumlah siswa dalam mengambil sebuah keputusan pada saat rapat yang dipertimbangkan, itu kan mungkin juga perlu diperhatikan. Nah, pada intinya ya itu sering untuk sharing terkait dengan pengelolaan sekolah. Siap. Kemudian Pak, dari semua tadi mungkin Pak Miftah sudah punya pengalaman yang cukup, yang mungkin bisa di-sharingkan ke saya terkait pembelajaran, tip dan trik dalam pengambilan keputusan, Pak. Kalau Pak Miftah, tip dan triknya apa, Pak? Yang pertama, memetakan
masalah yang muncul. Tadi yang Iya. berat, ringan, Iya, seperti tadi. mengkategorikan persoalan itu Nggih. masuk kategori mana, Iya. ringan, sedang atau berat, sesuai dengan aturan atau tatib atau petunjuk yang dibuat oleh sekolah. Iya. Yang kedua, Nggih. melibatkan orang-orang yang terlibat Nggih. terhadap masalah itu untuk kita ajak sharing bersama. Iya. Artinya mengkomunikasikan setiap persoalan itu. Jadi Siap. menggali sebab musabab, Iya. alasan, dasar, latar belakang ketika itu muncul sebagai sebuah persoalan. Iya. Fakta di dalamnya. Gitu. Oke. Yang ketiga, ketika kita merasa perlu untuk melibatkan pihak di luar yang berkepentingan, kita tidak perlu malu atau sungkan untuk meminta bantuan. Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak gegabah dalam mengambil Tidak sebuah gegabah. keputusan. Berpikir panjang, panjang, berpikir tenang, matang. matang, gitu. Nah, Tidak gegabah ya, Pak. Oke. Siap. Artinya tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan, karena dampak dari sebuah keputusan kan juga berimbas pada orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang di luar yang bermasalah yang ada di lapangan. Berat, tetapi harus menahan diri dan mencoba untuk melakukan. Oh iya, siap. Berat. Tapi harus dilakukan. Iya. Jeh, begitu Pak Mif. Terima kasih. Siap, nggih. Semoga informasi dan pengalaman Pak Mif tadi bisa menambah wawasan saya Nggih, terkait dengan. sama-sama. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Mif. Sukses, nggih. Nggih.